kemarin saya bertanya sama PPDS, apakah di antara kalian sudah ada yang sudah pernah bertanya bagaimana cara pola makan ibu selama hamil ini? Ternyata jawabannya ada sebagian yang sudah pernah lakukan, terutama yang senior, tapi yang junior malah belum gitu. Ya tentu saja wajar karena yang junior mungkin paparan pasiennya tidak sebanyak untuk yang senior ya. Tapi ini adalah suatu hal yang penting banget untuk ditanya. Saya akan kasih contoh berdasarkan penelitian saya kemarin yang saya lakukan wawancara mendalam dibantu oleh PPDS ya. Siapa? Dr. Hani ya. Ada ya Dr. Hani ya. Sama asisten saya Tia ya. Baik. Nih, ini dalam kurung tanda tanya ya. Apa pernah mendapat informasi tentang ibu hamil? Ini ibu saya tanya. Dia begitu. Ini kalau penelitian yang deep intervention itu deep interview ini kalimatnya nggak boleh dipotong-potong, mesti ditulis gitu ya. Pernah baca sih di Google. Kalau dari bidan atau dari dokter nggak. Tuh ya jawabannya ini nih nggak. Paling disuruh makan yang banyak gitu doang. Saya susah makan jadi disuruh ke ahli nutrisi. Oleh ahli nutrisi cuma dikasih penambah darah dan vitamin D. Ini artinya penambah darah zat besi ya. Nah, itu kita tanya lagi, apakah ahli nutrisi tersebut dikasih tahu tentang makanan yang baik? Dikasih sih. Pertama dia bilang enggak, dikasih sih, cuma dikasih tahu sayuran sama pokoknya makan yang banyak. Ini adalah hasil interview, jadi bagaimana seorang ibu hamil yang walaupun sudah dikasih tahu ke nutrisi, tapi dia mendapat informasinya, entah cara memberi informasinya yang tidak baik, atau entah dia menangkapnya tidak baik, yang jelas dia tidak merasa informasi yang diberikan cukup untuk membuat dia makan yang baik, gitu ya. Dan kasus kayak gini banyak apa enggak? Banyak banget. Nanti boleh coba. Ini pasiennya adalah pasien yang saya ambil acak gitu di poli kita, di poli kalian. Ya. Baik. Terus berikutnya pasien yang lain, bagaimana jadwal makan ibu sehari-hari? Dia ceritanya, aku begitu orangnya, kalau lagi mau makan, ya makan, kalau lagi nggak mau, ya nggak mau. Itu seenak-enaknya. Apa ibu tahu hal itu nggak baik buat ibu dan buat janinnya? Tahu, dia tahu, tapi aku nggak mau, males. Jadi dia nggak mau, gara-gara males aja, gara-gara males. Terus ibu tahu nggak berapa kali hamil harus makan? Tahu, 3 kali. Jadi sehari-harinya makan apa? Nih jawabannya. Sehari-hari aku makan nyemil doang, makan nasi kalau aku mau aja. Ya, itu kenyataan, gitu ya. Ini masih agak mudaan memang. Berikutnya, tanya lagi. Menurut ibu, kita mau nanya apakah ibu punya pengetahuan tentang zat gizi? Zat gizi yang berguna untuk kehamilan itu apa aja? Nggak tahu, bingung dia. Ya. Terus tadi kan dia sebutin, misalnya ikan, daging, nasi, sayur, isi kandungannya apa? Nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia pokoknya cuma tahu yang dimakan aja. Yang diperluin pola zat gizinya apa, dia nggak tahu. Pasien lain lagi. Ibu tahu zat gizi yang diperlukan untuk kehamilan, dia sebutin. Karbohidrat, terus protein, misalnya ikan, telur, tempe gitu ya. Terus apa lagi? Nggak tahu, dia cuma tahu ini aja. Gitu ya. Yang lain kan harusnya ada protein, ada vitamin gitu ya. Nah, itu. Yang ini malah ini parah nih, yang atas, yang bawah masih tahu sebagian. Baik, tanya lagi. Nah, ini kita bertanya kesulitan-kesulitan apa selama kehamilan yang berhubungan dengan makan. Apakah ibu mengalami kesulitan yang berhubungan dengan selama asupan nutrisi selama kehamilan? Nih, aku ada kesulitan nggak suka makan daging. Kenapa nggak suka? Emang nggak bisa makan daging. Daging kambing enggak. Maksudnya emang dari kecil nggak suka. Bahkan dalam bentuk bakso sekalipun. Ya. Nah, ini adalah salah satu pola yang disebutin dia disebabkan karena nggak suka, nggak mau. Dan ini bukan hanya pada daging, yang bawah nih pada ikan. Ya. Nah, ada nih. Bagaimana nanti kita harus mengatasi hal-hal seperti ini, itu nggak akan tahu kalau kita nggak tanya kepada pasiennya, Ibu ada masalah nggak seperti itu? Lebih spesifik lagi kita harus tanya, Ibu makan daging nggak?
ibu makan ikan nggak? Nah itu mau nggak mau kita harus tanya, karena kalau nggak dipancing gitu dia bilang enggak, saya makannya baik-baik saja, gitu ya. Baik, ditanya lagi. eh Nah ini lain lagi ceritanya nih. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam asupan nutrisi selama hamil? Paling sering makan ayam, makan daging sapi, jarang. Kenapa? Cuma kalau lebaran doang, soalnya mahal. Inilah masalahnya lain lagi, karena dia nggak mampu beli, gitu ya. Yang bawah lain lagi, apa masalah kesulitannya? Kalau trimester awal kesulitannya karena mual. Kalau trimester yang terakhir, 2 ke 3, dia kerja. Terus sibuk dengan tugas, jadi waktu makannya nggak teratur, bahkan kadang-kadang dia nggak makan. Jadi masalah yang di atas dengan masalah di bawah berbeda. Nanti ada ibu yang masalahnya bertubi-tubi, ada banyak, bukan hanya cuma masalah waktu, tapi masalah nggak punya duit juga. Jadi dia dapat apa namanya, double masalah. Ya. Baik, itu mungkin ilustrasi. Kesimpulannya dari masalah nutrisi ada beberapa. Ya ini ada di buku saya sih sebetulnya. Minim pengetahuan. Oh ini nggak ada nih, ini ada di makalah disertasi. Kesulitan akses, kalau penyulit makanan tuh biasanya mual, nggak suka makanan tertentu, tidak mampu mengadakan makanan, atau nggak mahal tadi ya, tidak sempat makan, dan salah informasi tentang makanan tertentu. Jadi ada informasi bilang kalau makan ikan tertentu nggak bagus, nanti keracunan. Gitu. Yang salah ikannya apa racunnya, nggak tahu juga. Gitu ya. Terus sebagian besar ibu hamil mudah mengkonsumsi suplemen, nggak heran. Hampir semua presentasi para dokter, SPOG, kebidan, semuanya pasti ngomongin suplemen. Kasih. Gitu. Dan merasa perlu pengawas makanan, sebagian besar ibu hamil nggak bisa mengawasi diri sendiri, jadi perlu dikasih pasti. Dan mereka memerlukan informasi tentang jenis dan jumlah nutrisi penunjang kehamilan, makanan pengganti kalau nggak bisa dimakan, dan makanan yang harus dihindari. Ya. Nah, di kesimpulannya masalahnya dibagi 3 kelompok, jadi tidak tahu, tidak mampu, dan tidak mau ya, tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu, atau gabungan dari satu ini. Satu aja didapetin masalah, maka akan bermasalah pada pola nutrisinya si ibu tersebut. Dan kalau kita salah memberikan solusinya, bukan berdasarkan yang ini, misalnya tadi makannya dia nggak bisa makan daging, bukan negara apa-apa, nggak punya duit, mau disuruh makan apa juga, dia nggak punya duit untuk beli. Jadi harusnya dikasih pembiayaan atau dimudahkan untuk membeli gitu ya. Baik, terus jadi ini kesimpulan dari masalah ibu hamil. Baik, manusia berasal dari tanah, ini ada di Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 23, juga ada di surat, di Alkitab ya, kitab Kejadian 2 ayat 7. Kalau di kitab Kejadian bilangnya manusia berasal dari debu tanah. Artinya debu itu bagian terkecil dari tanah. Artinya elemen terkecil dari tanah. Nah, kita lihat bahwa di manusia ada kira-kira 60 elemen kimia, mulai oksigen paling banyak, karbon, hidrogen, dan seterusnya, banyak sekali gitu. Terbagi dalam bentuk air 62%, protein, lemak, mineral, dan karbohidrat. Elemen sebanyak ini hanya ada di dalam tanah, betul ya, nggak ada di tempat lain. Dan tanah itu ada lapisan-lapisannya, jadi macam-macam. Nah, sekarang bagaimana caranya dari dalam tanah bisa ke dalam tubuh sini? Nah, ini harus kita sedikit pahami untuk memberikan informasi ke ibu apa yang dimakan. Begini ilustrasinya, gitu ya. Jadi si janin ini kan dalam perut ibu ya, maka dia dapatnya dari ibu. Artinya apa yang tersimpan di ibu, apa yang gini dikasih ke sini. Kalau ibunya cukup, dia dapat cukup. Kalau ibunya kurang, dia kurang. Ibu dapatnya dari mana? Ini dari tanah nih. Dari nomor 1 di
produsen di sini bahan utamanya. Ini saya kasih nomor, ini adalah produsen pertama, kalau di darat tumbuhan, kalau di laut fitoplankton. Yang kedua adalah hewan ternak atau pemakan tumbuhan tersebut ini, kalau di laut ikannya. Nah, nanti ada lagi bahan-bahan yang dari sini diolah, jadikan makanan-makanan lagi seperti ini. Saya sebutnya makanan dari rantai keempat, kelima, atau keenam. Misalnya ini sosis ya, itu artinya dari daging diolah lagi, dicampur tepung, masukin sini. Ya, mie juga sama seperti itu, burger. Nah, secara teori saja kita bisa pahami bahwa yang paling banyak adalah yang nomor satu ya, menyerap sari pati tanah yang ini. Ini. Tetapi tumbuhan dan fitoplankton ini punya keterbatasan, dia tidak bisa mempunyai storage daya tampung yang besar. Maka kalau kita makan ini, kita butuh makan yang banyak sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam sini. Nah, untungnya Allah menciptakan sistem lain, yaitu rantai makanan berikutnya. Nah, si sapi ini kan kerjanya cuma ngunyah-ngunyah gitu aja kan. Nah, dengan ngunyah-ngunyah itu enzimnya merubah yang selulosa menjadi protein. Yang besi adanya di dalam tumbuhan sini disimpan di dalam mioglobilinnya dalam waktu yang panjang. Ada kambing, ada ayam, ada ikan. Jadi pakai logika saja, yang daya tampungnya paling besar, yang ukurannya paling besar lah. Gampang kan? Jadi kalau ditanya, yang paling banyak makan nyimpen daging, nyimpen zat besi mana? Inilah. Ya, gitu ya. Karena dia simpennya banyak, gitu. Di sini juga banyak, tapi dalam satu. Jadi kita perlu jumlah bayam yang banyak untuk bisa menyamakan 100 gram di sapi gitu. Maka yang dimakan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya dia yang dari satu ini atau dari 2 dan 3. Dari 3 ini contohnya produk dari sapi ya, misalnya susu. Susu ini juga produk, tapi dimakan langsung. Kalau ini ikan, kan dia makannya fitoplankton, dan di situ diubah oleh tubuhnya menjadi asam lemak. Nggak sama di sapi dengan di ikan, jelas. Yang di ikan, di sapi ini tidak punya enzim banyak untuk mengubah menjadi asam lemak. Justru yang banyak di ikan. Maka dia jumlahnya lebih banyak. Nah, usahakan ibu hamil makan yang dari 1, 2, 3. Ya, jangan makan yang ini. Jangan makan yang bahan olahan. Karena jumlah kalorinya lumayan, tapi isinya nggak banyak. Gitu ya. Nah, ini harus kita berikan informasi ke ibu hamil. Gitu. Kecuali kalau sifatnya yang tadi ya, yang saya sebut ini fortifikasi ya. Misalnya tadi susunya dicampur, difortifikasi supaya dimakan, supaya mengandung zat-zat yang dibutuhkan. Nah, itu boleh. Ya, ini boleh. Yang ini. Atau sumber kalori alternatif. Jadi nggak ada yang lain, adanya cuma yang itu doang. Misalnya roti ya, boleh. Ya. Jadi roti kan isinya yang kalau diciptakan itu kan di negara barat tuh pakai gandum ya. Itu lebih bagus daripada yang tepung biasa, yang terigu. Tapi dua-duanya menjadi sumber kalori, jangan dipakai sebagai sumber bahan utama untuk kebutuhan. Dan didapatkannya dari sini, ya, yang dari nomor 1, 2, 3 ini. Seperti itu ya. Jenisnya ada banyak macam-macam gitu. Termasuk kalau misalnya si ibu, nah ini ada golongan tertentu yang dia makannya nggak makan daging ya. Jadi cuma dia makan tumbuhan dan fitoplankton, vegetarian atau vegan. Nah, untuk bisa memenuhi ibu hamil, kebutuhan ibu hamil, maka dia boleh makan itu, cuma jumlahnya mesti banyak.
jumlahnya mesti banyak, dan biasanya kalau yang mengandung asam lemak itu agak mahal keluar untuk memenuhinya ya, untuk belinya gitu. Baik, gitu ya. Jadi ini ilustrasinya hanya membuat untuk memberi masukan ke kalian, untuk memberikan ke ibu saran-sarannya. Jangan makan najet, itu masuk dalam kriteria 4 atau 5 bahan olahan. Kecuali kepepet. Kepepet kenapa? Ya nggak bisa beli yang lain-lain, bisanya yang bahan disimpan. Ya udah kalau itu boleh, yang nggak punya pilihan. Tapi kalau kita bisa milih, maka pilihlah yang ini ya. Baik, ini kemarin saya tayangin waktu Jack and Go ya. Kita lihat fase pertumbuhan. Di sini disebut fase prekonsepsi, organogenesis, embryogenesis. Dan di sini ada diferensiasi, proliferasi awal, regulasi atau koordinasi. Sampai di sini disebutnya hiperplasi. Nah ini untuk seterusnya menjadi hipertrofi dan selanjutnya segala macam. Nah permasalahan di fase ini maka dia akan terganggu semua. Ya, hiperplasi terganggu pasti dia kecil dari awal. Diferensiasi terganggu dia pasti tidak terbentuk dengan seperti yang sesuainya. Demikian juga proliferasi dan regulasi. Ya, organogenesis kadang-kadang terbentuk. Misalnya kalau kita lihat di PIJT seringkali ginjalnya terbentuk, tetapi fungsinya tidak optimal, ya, karena bahan untuk awal tidak baik. Jadi ini memang fase yang luar biasa penting, super duper penting, yang di 16. Dan sayangnya di fase ini juga lah terjadi gangguan nutrisi awal. Ya, baik dari fase prekonsepsi karena ibu hamil kadang-kadang nggak tahu kalau dia mau niatin hamil, atau hamil aja. Jadi status nutrisinya masih jelek. Ditambah di sini mual. Nah ini hampir bisa dipastikan sekitar 90% ibu hamil mengalami mual dan mungkin sekitar ada kali 30-40% yang mengalami hiperemesis. Nah, terus gitu alasan kan saya mual jadi makanya jelek. Lah, kan mual bukan cuma sekarang ya, dari zaman dulu ya. Dari zaman Nabi Adam ya, udah mual tuh. Masa dari zaman sebelum sampai sekarang pakai alasan itu terus? Nggak boleh, nggak boleh. Udah pakai trik-trik cara bagaimana supaya menghilangkan mual. Di buku saya juga ada. Ya. Salah satunya makan sering, makan cair, makan dingin, seperti itu. Dan tidak menghabiskan makanan dalam satu piring dalam satu waktu. Ya, jadi makan 2 sendok aja, stop. Seperti itu. Itu trik-triknya ya. Nah, sampai yang paling jelek adalah diberikan parenteral untuk mengganti nutrisi. Jadi, buat saya, jika ada ibu hamil yang dikelola oleh dokter kandungan, Amanda nih misalnya, oleh ibu hamil, terus dia mual-mual, terus dibiarin sampai berat badannya turun. Habis itu kontrol, balik lagi, iseng-iseng datang ke saya. Saya udah pasti bilang, ya yang salah dokternya lah. Kecuali dia nggak kontrol, Amanda salah. Tidak bisa memprovokasi atau manage supaya dia tetap terjaga. Tapi kalau dia tidak datang kontrol, bisa jadi ya, boleh ya, gitu. Kalau saya maksa, ibu nggak bisa makan, nggak naik berat badan, muntah-muntah tiap hari, saya rawat. Saya paksa. Ya. Kenapa? Karena saya menyadari betul pentingnya fase ini. Ya. Dan begitu dia sudah mencapai di 16 minggu, atau mencapai ke atas 20 minggu, fase ini kita nggak bisa balik lagi. Ya. Kita nggak bisa kembali ke sini, dan di sini ada salah satu yang saya anggap penting, nanti agak diterusnya akan ada, 2 organ yang paling penting. Yang kita nggak bisa kembali lagi kalau misalnya kelewatan di sini.
Makanya selalu diyakini tidak kurang nutrisi. Untuk kasus-kasus yang dia status nutrisinya overweight atau normal, terkadang tertolong, ya. Tetapi biasanya tertolong dalam segi kalori, ya. Sedangkan mikronutriennya suka miss di sini nih, mualnya. Baik, kita nggak akan bahas banyak mengenai cara mengatasi mual secara detail karena itu ada kuliahnya sendiri nanti, ya. Tapi intinya nggak boleh pakai alasan itu untuk bilang saya jadi makan jelek gara-gara mual. Nggak gitu, ya. Ya. Buat kalian loh, ntar kalau udah lulus ingat-ingat ya. Kalau masih dikerjain juga artinya nggak ikut kuliah gua. Nah, sebagian ibu hamil baru bermasalah kalau udah ada PJT. Bayi kecil baru dia kelabakan, gimana cara makannya, gimana ini, apa yang salah sama saya gitu, apa obatnya segala macam. Bukan cuma ibunya, dokternya juga sama, bedanya juga. Jadi jangan tunggu bayinya PJT baru kita mengutak-ngutik soal makan. Jangan terlambat, ya. Informasi makan itu harus sudah diketahui dia sejak awal pertama kali datang ke kalian. Misalnya terlambat haid, ya, langsung dikasih. Dulu saya kalau jelasin ke pasien panjang, jadi periksanya lama gitu. Sekarang karena saya udah punya buku, jadi aku agak terbantu gitu dengan memberikan buku tersebut, sehingga dia harus baca nanti berikutnya, kontrol berikutnya tinggal ditanya, Ibu ada yang masalah dengan itu enggak di buku tersebut. Jadi itu lumayan, bukunya sangat membantu, ya. Jadi jangan nunggu PJT. Ini paling sering nih. Jadi kalau udah PJT baru dikonsulin seperti itu, ya. Baru-baru ini ada pasien dari teman sejawat, ya. Teman sejawat ini dokter bedah, udah PJT baru dibilangin. Terus saya tanya, kamu dapat petunjuk makan nggak? Dapat, tuh. Dari mana? Dari dokternya. Kayak gimana? Ini bukunya. Ini kan buku saya bilang gitu kan. Oke, pertanyaannya dikerjakan nggak? Gitu, ya. Nggak bisa. Dia tahu, tapi dia nggak bisa kerjakan gara-gara alasan tadi, ya. Yang pertama tadi, alasan aktivitas. Ya. Salah satu dokter itu kalau operasi, karena dokter bedah, bisa 8 jam, bisa 6 jam. Terus dia nggak bisa break. Kalau break pun dia paling cuma minum. Gitu. Pasti dia hamil. Nah, itu masalah. Gitu, ya. Jadi kadang-kadang udah tahu tapi belum bisa. Jadi makanya begitu sudah memberikan buku tetap harus ditanya lagi bagaimana makannya gitu, ya, dipantau. Dan ini bukan patokan untuk kita baru memperbaiki, tetap harus dipantau baik walaupun dia tidak PJT. Ini saya sering kasih makalah ini di Belanda tahun 45 pada saat Perang Dunia, ada musim dingin, ini terjadi kelaparan. Kelaparannya cuma 8 bulan, ya, antara September sampai Mei. Tapi di antara 8 bulan ini ada ibu hamil yang kelaparan dan dari fase macam-macam. Ada yang semester 1, semester 2, semester 3, atau bahkan lebih. Ya. Nah, ini pinternya orang sana, ini kasusnya diamati. Begitu lahir, dari ibu-ibu yang kelaparan ini dicatat, gitu, dicatat, diamati sampai tahun 2000-an. Jadi kira-kira usianya 60 tahun lah. Gitu. Nah, ternyata dari hasilnya yang ibu-ibu kelaparan di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3, anak-anaknya tersebut yang sudah jadi dewasa itu bermasalah. Ya. Macam-macam masalahnya, dan ini bisa dibaca sendiri supaya lebih cepat, ya. Mulai dari masalah jantung sampai hipertensi, yang masalah nih schizofren, tingkah laku antisosial, dan semakin ke sini, semakin ke arah usia kehamilan dini kelaparannya, maka masalahnya makin banyak. Kalau di semester 3 masalahnya lebih sedikit. Gitu, ya. Ini kita bisa lihat hasil tersebut. Maka ini semester 1 ini
luar biasa penting karena perubahan banyak sekali terjadi yang disebut fetal programming jika nutrisinya tidak terpenuhi di saat itu. Saya wanti-wanti banget untuk di semester 1 ya, yang ini. Baik. Ini cepat aja nutrisi yang diperlukan untuk kehamilan, terutama mikro ya. Tahun 2009, yang ini 10 tahun yang lalu lebih, ini sekarang udah, saya belum sempat ganti, sekarang udah lebih banyak lagi yang dibutuhin. Ya. Kayak sini kan vitamin D nggak masuk ya. Tuh, bener nggak masuk. Sekarang udah jelas banget vitamin D, kalau nggak terpenuhi, ambiar. Gitu ya. Baik, terusin. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau ngelihat gambar ini kan udah sering banget ya, dipresentasikan oleh siapa aja udah tahu lah. Kalian juga udah tahu. Banyak organ yang bisa bermasalah pada kehamilan. Nah, di antara organ-organ janin yang penting semuanya itu, maka saya menganggap ada 2 yang paling penting dari organ janin. Yang pertama, plasenta. Yang kedua, sistem saraf pusat. 2. Jadi pikirkan ini nih, 2 ini aja. Ya. Sistem saraf pusat nggak kepake saat ini, tapi dia pakainya nanti setelah dia mulai membesar, setelah lahir. Kebalikannya plasenta nggak kepake nanti, kepakainya saat ini. Di saat besar, usianya cuma 40 minggu kira-kira plasenta ini. Tapi untuk bisa berkembang, dia butuh bahan. Ya. Apa aja bahannya plasenta? Ya. Nih. Ya tentu saja makronutrien, mikronutrien. Apa aja fungsinya harus dikembangkan? Sistem transport, regulator, metabolisme, endokrin. Ini semuanya dijadiin satu di plasenta. Dan kalau si nutrisi ini ada yang kurang, ya pasti kurang. Pasti kurang. Jadi pikirkan fungsi plasenta pada saat kita berhadapan dengan ibu yang punya masalah dengan makan, terutama di semester 1. Ya. Kenapa? Karena tadi, begitu dia terjadi masalah di plasenta di semester 1, maka seringkali pertumbuhannya nggak ada masalah sampai usia kehamilan 20 minggu atau 24 minggu. Di atas dari itu mulai. Kenapa kebutuhannya banyak, saya menyebutnya, ini istilah saya ya, mungkin di jurnal-jurnal belum banyak, placenta capacity atau kapasitas plasenta. Jadi kemampuan plasenta dalam mentransfer nutrisi disebut kapasitas plasenta. Nah, kapasitas plasentanya jadi rendah gitu. Nggak seperti yang normal kalau dia penuhi. Nah, pada saat plasenta kapasitasnya rendah, maka janin melakukan beberapa adaptasi, ya dia nggak bisa membatasi metabolismenya menjadi nggak seperti banyak gitu, jadi kecil, jadi proliferasinya jadi lambat dan sebagainya, maka bayinya jadi kecil, gitu ya. Nah ini penting banget ya di semester 1. Ya, jadi ini ilustrasinya kalau dia terjadi masalah di periode preeklamsepsi, maka kita lihat plasentanya kecil, kapasitas plasenta rendah. Kalau dia terjadi di periode janin, plasentanya bisa normal, bahan metaboliknya rendah. Ya. Nah, kalau dari awal sampai periode janin terjadi, ini namanya disebut plasenta regresi, ya, rusak ya. Selain kapasitasnya rendah, bahan metaboliknya juga rendah. Ya. Jadi kalau ditanya yang paling jelek yang mana ya? Yang ini yang paling jelek ya. Yang paling jelek ya. Tapi terus kalau ini sama ini, yang paling lebih jelek yang di awal ya, prekonsepsi. Makanya ada beberapa peneliti yang membandingkan atau membagi menjadi PJT yang di awal ya, dari awal sama PJT yang terjadi di akhir yang seperti ini. Ya. Karena nutrisi itu bisa terhambat di semua fase. Ini juga, ini contoh bayi kembar ya, saya hanya mau nunjukin bahwa ini plasenta normal itu kayak gini, dia mengalami regresi ya. Rusak, bentuknya nggak bulat lagi gitu. Baik. Yang kedua adalah perkembangan otak. Kita tahu otak berkembang dari awal sampai 40 minggu terus ya. Bahkan mielenisasi ini terus berkembang sampai kita dewasa
sampai terjadi orang yang sudah lansia. Itu yang disebut plastisitas atau plasticity. Ya. Ini apa nih modalnya melanisasi itu? Bahannya nutrisi. Nutrisi kapan? Nutrisi ini di masa awal-awal. Ya. Jadi kalau terjadi gangguan di sini awal-awal, maka ini pasti terganggu belakangan ya. Ya. Makanya kita usahakan di sini baik. Nih, jadi kalau gagal hiperplasia jaringan otak, maka ya udah neurodevelopmental outcome di kemudian hari ya. Hambatan kecerdasan kognitif, gangguan tingkah laku, demensia dan usia dini ya. Demensia itu kan derajatnya banyak ya. Kalau itu terjadi di usia 90 tahun, itu kita anggap ya udah biasa. Tapi terkadang sekarang mulai muncul demensia itu di usia-usia lebih muda. Anggaplah 50 tahun kayak saya gitu. Saya udah agak-agak lupa juga sih. Ya. Kenapa? Karena reduksi jumlah neuron. Jadi jumlah neuronnya nggak bisa diproduksi banyak karena bahan untuk membentuknya sedikit. Apa aja bahan yang bisa membentuk? Disebutin. Contohnya ada oksigen, glukosa, protein, PUFA, kolin, folat, dan sebagainya terus. Ya, kita lihat yang nomor satu oksigen dan glukosa. Ini kalau dua-duanya berkurang, ya pasti masalah. Karena energi untuk membentuk sedikit. Ini ya. Karena itu, kalau oksigen dan glukosanya kurang, si bayi dan ibu punya banyak metode adaptasi atau kompensasi ya. Tekanan darah tinggi pada ibu hamil itu salah satu kompensasi untuk mengalirkan oksigen supaya dia tetap terjadi ya. Makanya kalau pada bayi kecil yang PJT, kita nggak tahu penyebab PJT-nya apa. Bayinya kecil, nggak lama kemudian dia tekanan darah ibunya tinggi. Atau hipertensi dalam kehamilan atau bahkan PJT, preeklamsia. Kemudian kalau kita lihat protein dan PUFA, ini juga bahan utama, ya. Makanya PUFA ini ada di dalam ikan laut dalam, ya, ikan laut lah ya. Kemudian dia juga ada di kacang-kacangan, termasuk kacang almond, itu bagus. Jadi, nah kalau kita lihat mikronutriennya besi, zinc, koper, yodium, selenium. Besi ini sudah sering dikasih, jadi saya malah nggak gitu khawatir kalau pada secara nasional ya. Yang saya khawatirin zinc, ini jarang diberikan, gitu. Kalau yodium ini kan udah ada di garam ya, garam beryodium, jadi ini juga nggak gitu khawatir. Ini yang khawatir zinc, koper, sama selenium. Nah, jadi kalau hal-hal ini kurang, ya pasti ininya kurang. Reduksi jumlah neuron atau gangguan proses melanisasi dan proses plasticity. Nah, perhatiin aja mungkin di antara kalian yang waktu masih kecil, kalau disuruh makan ikan, nggak mau, disuruh makan minyak ikan lari-lari, gitu, banyak lupa pasti, sering lupa. Coba deh, gitu. Ya. Karena itu adalah salah satu bahan ya di sini ya, long chain PUFA ya. Dan ini kalau dia sedikit masalah, ya kemampuannya berkurang. Baik, saya terusin. Ini buku saya ada 2 yang buat ibu hamil maupun buat nakes ya. Ada sedikit perbedaan yang harus ada petunjuknya bagaimana melaksanakannya. Dia kenapa saya menggunakan konsep 5J? Karena nggak bisa cuma satu-satu, nggak bisa kita cuma memenuhi kalori saja, nggak bisa kita cuma ngasih jalur suplementasi saja, nggak bisa cuma makan protein saja, tapi jumlah kalorinya kurang, nggak bisa. Nggak bisa nggak ada penjagaan, karena ibu hamil paling sering nggak bisa dijaga dia kalau makan, berantakan. Nah, ini satu paket.
Ya, jadi siapapun pengelola ibu hamil, maka gunakanlah cara ini dengan cara yang sederhana, walaupun hanya diingatkan saja. Baik, saya teruskan. Nih, dasarnya adalah gitu ya. Ini yang paling penting saya mau sampaikan, kehamilan adalah waktu yang singkat ya, 40 minggu. Jadi kenapa kita harus buru-buru? Ini beda kalau mengatasi malnutrisi pada orang yang tidak hamil dengan pada kehamilan itu berbeda. Karena pada waktu tidak hamil kita nggak bisa buru-buru, nggak perlu buru-buru, santai aja. Waktunya agak panjang, pelan-pelan dikasih gitu, dia akan memperbaiki perlahan-lahan. Nah, tapi kalau pada kehamilan agak susah, ya, karena waktunya pendek. Ya, jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Kebutuhan akan beragam nutrisi dalam jumlah yang memadai, terutama yang esensial. Banyak hambatan tadi sudah disebutkan, ya, dan kegagalan memenuhi nutrisi mempunyai konsekuensi jangka panjang. Ini kenapa harus 5J, ya, jangan satu-satu. Ya, ini dasarnya jumlah. Ini singkatnya, disingkat ya. Kalau singkat pokoknya seperti ini. Ada petunjuk singkatnya. Kemudian konsep 5J, pas itu metode saya untuk menganalisa ya. Singkatan dari penyulit, alasan, dan sampaikan solusi. Nanti ada belakangan. Baik, kebutuhan kalori berapa sih yang dibutuhkan ibu hamil? Ini saya udah hitung sekitar 35-40 kalori, kilokalori atau K besar boleh, kilogram per berat badan per hari, dengan perbandingan dari karbohidrat, protein, lemak, dan seratnya seperti ini ya. Paling banyak di karbohidrat. Boleh nggak digantiin sama protein? Nggak boleh. Kenapa? Karena untuk protein menjadi glukosa, dia butuh waktu panjang. Nomor satu. Yang kedua, janin nggak bisa dapat glukosa yang dikelola. Dia dapatnya glukosa fresh. Jadi kadar glukosa ibu harus dijaga, tidak boleh turun di batas terendah gitu, agak sedikit naik. Beda sama ibu yang sedang melakukan diet ya. Jadi kalau misalnya ini batas terendahnya gitu, kalau ibu hamil agak di atasnya sedikit, mau turun, naikin lagi, naik turun, naikin lagi. Kalau ibu yang lagi diet supaya agak menurunkan berat badan, dia justru di sini nih, mau naik, turunin dikit, naik, turunin dikit, naik, turunin dikit ya. Gitu. Jadi kita, yang ibu hamil nggak boleh dia sampai di bawahnya gitu. Dan itu permasalahan karena glukosa ditransfer ke janin hanya bisa jika kadarnya dalam ibu lebih besar daripada kadar di janin. Jadi kalau kadar dalam ibu lebih rendah daripada di plasenta atau di janin, maka dia nggak akan ketransfer. Gitu ya. Itulah makanya kita selalu membuat dia balance-nya positif. Walaupun positifnya positif ringan, ditandai dengan peningkatan berat badan atau nggak boleh turun. Gitu ya. Dari mana dapatnya gini deh? Ada rumusnya. Saya bisa pakai rumus Harris Benedict, bisa pakai rumus Perkeni. Terserah deh mau pakai yang mana, boleh. Nggak pakai juga nggak apa-apa, pakai aja yang tadi. Nah, ini aja udah deh, nggak usah susah. Jadi kalau semester sama, pakai yang 35, kalau udah semakin semester kedua, ketiga, pakai 40 juga boleh. Tapi kalau kalian mau tahu dasarnya, ini rumusnya ya, boleh. Ya. Bisa dua-duanya. Saya kalau nggak salah ngitungnya pakai yang ini. Ini sama rumus Benedict sama rumus Perkeni kalau dipakai berbeda, tapi nggak jauh bedanya, jadi nggak ada. Karena tidak ada satupun metode perkiraan yang sahih untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan pada seorang. Jadi ini hanya perkiraan saja. Gitu ya. Nggak pakai ngitung-ngitung. Pokoknya kalau ibu hamil butuhnya di atas 2.500 untuk berat badan rata-rata atau 2.400 gitu. Isinya apa aja kalau 2.400 ini udah 3 kali makan besar, 3 kali potongan cemilan, 2 kali minum susu, itu udah memenuhi. Ya. Yang ini tinggal dipakai.
mau makannya pakai pola makan 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil boleh. Mau terus-terusan makan, dianggapnya nggak ada makan besar, makan kecil, tapi rata-rata jumlah kalorinya sama juga boleh. Nggak masalah. Ya. Yang penting jumlahnya sekian, dan nanti kandungannya di jenisnya. Ya, nggak apa-apa. Jika kurang dari 1.500, itu kira-kira 30% bayi PJT. Jika kurang dari 1.000, udah pasti 80% PJT udah pasti. Kecuali ibunya kecil banget, sama nggak punya aktivitas. Ya. Orang puasa banyak kalau orang puasa kalorinya, bukan orang puasa kali ya, orang kelaparan. Ya. Orang sarapan tuh biasanya rata-rata kalau nasi lengkap sekitar paling kecil 300 kalori. Kalau 3 kali makan 1.000. Nah, kalau dia tadi ya ingat waktu di awal ada sebutan saya makan cuma sekali kalau pagi doang. Terusnya saya nyemil-nyemil. Nah, paginya itu kan kira-kira 300, 400, nyemil-nyemil ya segini. Itu bisa nggak nyampe 2.000, itu bisa cuma 1.500. Nah, itu makanya penting untuk bertanya, ibu makannya bagaimana supaya kita tahu. Ya, kalau enggak dia dianggap bahwa dia baik-baik saja, gitu ya. Ini jumlahnya tinggal digedein aja. Ini saya menghitung ya. Kalau pakai capcay gini kan kakap ya 500, 450. Nah, kalau ini ada empal, tahu, gado-gado, nasi putih, tambahin jadi 700. Terserah. Kalau orangnya kayak Amanda gitu kecil, yang segini kali ya. 100. Kalau saya agak gedean 700 gitu ya. Boleh, boleh. Ya, disesuaikan aja. Karena ada patokannya. Patokannya adalah peningkatan berat badan. Ya. Nah, itu menjadi salah satu pedoman kita untuk menentukan makannya kurang, cukup, atau berlebih. Gitu. Ya, ini dia. Ya. Kan ada patokan. Jadi ini juga saya selalu perhatikan ibu naiknya berat badannya berapa. Karena saya sudah menentukan pada ibu hamil, gitu dia datang, IMT awalnya berapa. Ya, ini yang disebut kurang ya, di bawah 18, normal, atau overweight atau obes. Yang ini nih yang kacau nih. Ada yang 16, ada yang 15. Ini harus diperhatikan. Ada target-target kenaikan berat badan secara total maupun per minggu ya. Untuk ibu yang mungkin dia bisa diajak diskusi, maka gunakan yang per minggu. Ya, karena dia akan mengukur. Tapi kalau modelnya yang mungkin, mohon maaf kali, pendidikannya agak susah, ya, apalagi di rumah nggak punya timbangan, kayak gitu, maka pakai yang ini terpaksa, yang per kilo. Seperti itu. Ya. Ini dipakai nih, jangan nunggu 1 bulan. Kalau dalam waktu 2 minggu, misalnya di berat kurang ini nggak nyampe 5 on, nggak nyampe 5 on, misalnya cuma 2 on per minggu, sebulan naiknya cuma 8 on, atau 2 minggu mungkin cuma 4 on. 2 minggu aja udah 4 on udah salah. Langsung melakukan perubahan-perubahan atau evaluasi supaya dia naik. Gitu. Dan ini saya nggak punya metode untuk memprovokasi yang saya tuliskan, karena itu sangat tergantung dari dokternya masing-masing. Saya biasanya memprovokasi ngelewatin suami. Jadi kalau pasien datang bersama suami itu mudah, karena yang saya provokasi suaminya. Nah, ibu kan harus nurut sama suami ya. Jadi dia mau nggak mau makannya. Nanti ada dibahas di PAS ya, di analisa bagaimana cara memberikan motivasi supaya dia mau. Ya, tapi ada target ya. Target, perhatikan target, dan kalian provider, dokter, bidan, siapapun yang mengelola kehamilan harus cerewet kalau tidak sesuai target. Gitu. Ya. Kalau modelnya cool, diem, ya nggak apa-apa. Ya udah, ntar kontrol bulan depan. Ya,
nggak ada motivasi gitu untuk merubah. Itu gunanya dokter ya, harus cerewet. Apalagi kalau di semester 1, oh super. Baik, ini khusus ibu hamil dengan berat kurang ya. Ini kurang dari 18,5 harus menambah ekstra kalori dengan komposisi yang lengkap agar segera mungkin mencapai berat ideal dengan komposisi yang ideal. Jadi kita bisa menambah berat badan cepat, tapi komposisinya nggak ideal. Ya, makan Indomie, telur terus aja, atau makan apa namanya, mie ayam gitu, tiap sebelum tidur malam-malam pasti naik. Ya. Nah, yang bagus biasanya dikombinasi dengan susu ya, karena susu lumayan ada mikronutriennya. Jadi meningkatkannya dengan komposisi tubuh yang ideal. Ya. Jadi bukan cuma karbohidratnya saja. Jadi kalau misalnya mau naikin dengan karbohidrat saja kurang baik ya. Walaupun kalau untuk kalorinya mencukupi, tapi untuk protein dan asam lemaknya bisa saja kurang. Udah, tadi kan jumlah, sekarang jadwal ya. Ini tadi sudah dibahas, 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena prinsip pemenuhan jadwal makan adalah membuat kadar glukosa atau bahan nutrisi lain dalam sirkulasi ibu dalam kondisi stabil, yang tidak rendah. Ya, jadi selalu bisa ditransfer. Saya kasih ilustrasi ke pasien, biasanya saya kasih ilustrasinya begini, kalau ibu hamil itu lapar, malam hari, maka yang dikerjakan apa? Dia turun ke dapur, dia cari-cari makanan, dia bikin roti, gitu, sampai dia makan. Artinya dia bisa nyari. Nah, janin nggak bisa. Janin nggak bisa nyari makanan dia. Dia terima aja. Jadi kalau dia lapar atau dia membutuhkan nutrisi dan tidak diberikan ibunya, ya selesai. Langsung mengurangi reduksi materi matrik dari jaringan yang harusnya dibikin. Seperti itu. Nah, untuk mencegah itu maka selalu diberikan nutrisi yang pada waktu-waktunya ya. Waktu yang dia anggap baik ya, ada dasarnya tuh kalau nggak salah sesuai dengan sirkadian dari insulin janin. Itu tiap 3 atau 4 jam. Itu juga cocok dengan waktu lambung mulai kosong, lambung ibu habis makan kosong 3-4 jam kosong. Jadi itu harus selalu diisi. Gitu ya. Kecuali waktu tidur. Kalau waktu tidur nggak perlu, karena pada waktu tidur dia mencapai metabolisme basal sehingga energinya tidak banyak dipakai. Baik, ini yang berikutnya adalah jenis ya. Nah, jenis-jenis itu banyak yang dimakan, maka saya membuat trik yang mudah. Ini pertama, dalam 1 hari minimal 4 jenis lauk. Kenapa 4 jenis? Jadi kan kalau makan 3 kali ya sehari. Nah, setiap makan itu ganti lauk ditambah dengan maksudnya ganti lauk hewani ditambah dengan lauk protein nabati. Nah, itu jadi 4 minimal. Mau di tiap makan ganti lebih bagus ya. Kenapa? Karena makin banyak ragamnya semakin baik, terutama di trimester 1. Nah, di antara lauk-lauk yang baik, yang sebaiknya dikonsumsi ada 4, daging merah, daging putih itu ada terdiri dari unggas, maupun ini bisa ayam, bisa bebek, bukan ikan ya, ikan laut dalam ya. Dan ini satu lagi sayurnya, terutama sayur hijau karena mengandung banyak zat besi terutama ya. Ini juga sering saya sampaikan di presentasi, kita lihat perbandingannya. Nih. Telur mana telur? Ini telur nih. Ini telur. Kalau dibandingkan dengan yang lain, dia banyaknya di vitamin D sama vitamin folat. Jadi antum suka ngasih, ya bukan antum deh, pokoknya teman-teman sejawat, mudah-mudahan kalian nggak ketularan. Makan telur 6 butir sehari untuk bayi kecil.
Ya. Jadi ini perbanyak sebetulnya ini, yang ini ya biasa-biasa aja kalau dibandingkan dengan bayi ayam, gitu ya. Dan jumlah telur yang dimakan antara 6, 5, atau 3, apakah berguna atau tidak belum ada penelitiannya. Nanti mungkin di antara kalian ada yang mau meneliti itu boleh. Jadi kita bisa punya dasar, oh pakainya 6 ya, jangan pakai 5, jangan pakai 7, harus 6 pas tuh. Kayak gitu ya. Nah, itu harus punya penelitian ya. Kenapa saya berani menyampaikan cara pola makan saya, karena saya sudah meneliti. Kalau misalnya nanti ada lagi cara yang lain lagi, nggak apa-apa. Yang penting ada penelitian. Ya nggak boleh cuma kira-kira, ini dokter sana bilangnya pakai 6. Alasannya telur kan murah. Ya benar, ya, tetapi kandungannya sebetulnya dia terbatas. Terus tidak ada penelitian menyatakan jumlah 6 itu lebih baik dibandingkan jumlah 5 atau jumlah 3. Seperti itu ya. Yang saya teliti adalah beragam. Ya. Jadi makannya jangan cuma telur. Ya. Yang makan adalah juga daging sapi, daging ayam, juga dari protein nabati, ya. Kemudian juga dari serat. Ini untuk mencukupi asam lemak, asam amino, dan vitamin mineral. Kita lihat kalau ini yang banyak kan daging sapi sama daging ayam tuh kandungan proteinnya mirip-mirip. Mirip-mirip ini. Gitu. Bedanya kalau di sapi banyak banget besi sama zincnya. Nih, besi, zinc, selenium. Di ayamnya sedikit. Gitu. Jadi kalau orang kebanyakan banyak daging ayam, proteinnya cukup, tapi mineralnya sedikit. Sekarang banyak makan ikan, makarel, tuna nih. Itu ini coba lihat DHA-nya paling banyak di antara yang lain-lain. Gitu. Sama vitamin D-nya juga paling banyak di antara yang lain-lain. Tapi kalau kita cuma makan ini doang, maka proteinnya ada tapi sedikit. Ya. Si ini lela. Bagus apa enggak? Saya nggak bilang jelek karena dia mengandung banyak semuanya, mengandung berbagai jenis, tapi jumlahnya sedikit-sedikit kalau dibandingkan. Gitu ya. Sayur bayam ya jelas ininya proteinnya rendah, tapi kita lihat besinya banyak, vitamin A-nya banyak gitu. Nah, inilah gunanya kita makin banyak memperbanyak ragamnya gitu ya. Makin banyak makin baik. Nah, ya, jadi tolong jangan satu ini aja. Kalau yang udah diteliti berbagai macam dimakan ya. Kalau yang cuma satu telur aja sayang. Kemudian juga ada yang menggunakan susu. Oh, saya lupa ini belum mengambil yang susu ya. Membandingkan susu antara susu kedelai, susu sapi, susu fortifikasi itu juga belum ada. Nanti kalau kalian ada yang meneliti untuk itu bagus juga tuh supaya kita punya panduan. Kalau ini kan seenak-enaknya satu pakai merek A, satu pakai merek B dianggap bagus gitu. Baik. Ini adalah alternatif pengganti. Coba lihat yang PUFA nih. Asam lemak rantai panjang. Dia di salmon, ikan kembung, murah meriah, enak, sarden, tuna. Ini mahal nih. Telur juga ada, minyak zaitun mahal. Kalau misalnya nggak mau makan yang ini karena vegetarian, ya makan yang ini, minyak zaitun, minyak canola, alpukat, kelapa, kacang kenari, biji chia, kedelai. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi agak mahal karena jumlahnya harus banyak. Gitu ya. Kemudian ini asam amino banyak banget di mana aja ada. Nah ini kita sedikit tahu nih, ini nggak semua ya, cuma beberapa hal yang penting aja saya tuliskan di sini di buku ini, karena yang paling sering kurang. Jadi kalau pasien bertanya, dok saya kalau nggak bisa makan daging sapi, apa yang saya makan? Daging sapi kan banyak tadi ya, banyak besi, zinc, ya, apa satu lagi selenium ya, besi sama zinc terutama. Jadi kalau nggak bisa ya ayam aja boleh, daging ayam boleh, tapi dibanyakin sayur hijaunya gitu, atau dibanyakan ini tiramnya misalnya kayak gitu. Nah ini pengetahuan kita terhadap makanan-makanan pengganti. Nggak usah diapalin ini, baca aja, gitu bisa ya, dan ada gitu. Jadi nggak terlalu, terutama kalau kita nggak punya fasilitas pemeriksaan laboratorium.
Nah, vitamin D ini kan sekarang ngetop banget ya, gara-gara Dokter Ima sama Prof. Bowo nih. Bagus banget, jadinya kita tahu bahwa dia berguna banget. Ya. Terus adanya di mana? Terutama susu ya, susu. Jadi kalau pada wanita-wanita yang terbiasa minum susu sebelum hamil, susu sapi biasa, maka umumnya dia tidak terlalu rendah. Ya. Biasa dia biasanya nggak nyampe defisiensi. Tapi kalau nggak pernah minum susu, biasanya pasti rendah. Nah ini bisa dipakai. Ya. Baik ya. Sini juga ada telur ya. Mana telur? Kuning telur. Nah ini dia. Ya. Jadi si telur itu banyak kandungannya betul, tapi bukan yang paling baik. Ya. Dan punya kelebihan lagi, dia murah. Makanya betul saya bilang minimal ibu hamil setidaknya makan telur satu saja, minimal gitu, dalam satu hari, 2 boleh, paling enggak telur dengan dikombinasi protein yang lain. Terus telurnya telur apa? Telur apa namanya? Ayam kampung, telur ayam boiler atau telur bebek gitu. Yang lebih banyak kandungannya atau bervariasi telur bebek. Telur bebek lebih banyak. Terus karena dia antara ayam kampung dengan ayam boiler itu nggak jauh beda kecuali kolesterolnya, nggak apa-apa. Pilih aja yang gampang, nyarinya gampang, itu telur biasa makan. Harus kuningnya aja apa harus putihnya? Itu juga ada tuh teman sejawat, makan 6 telur putihnya aja, kuningnya nggak usah. Lah kuningnya kenapa? Banyak kolesterol. Emang kenapa dengan kolesterol? Kan tadi udah lihat, salah satu pembentukan dari neuro atau saraf itu adalah kolesterol. Ini otak kita kalau dibelah, kayak otak sapi dibelah, terus digoreng gitu, itu isinya kolesterol. Jadi kita mau dibentuk oleh kolesterol. Ya, jadi nggak masalah, nggak usah khawatir soal itu. Permasalahannya kalau HDL-nya rendah. HDL itu protein yang membawa yang jelek ya. Nah untuk meningkatkan HDL gimana caranya? Anti mager, gitu ya. Nggak boleh banyak males gerak, nggak boleh. Kalau dia banyak gerak, biasanya HDL-nya akan meningkat dengan sendirinya, dan itu memperbaiki kondisi hiperkolesterol ya. Baik, ini contoh-contoh makanan yang nggak bagus ya, walaupun jumlah kalorinya lumayan ini, kecuali yang ini nih rendah. Ini kemarin ada kasus ya, saya lupa ya, siapa ya? Oh iya, Dokter Mila, ada nggak Dokter Mila di sini? Lagi nggak ada ya? Ada di samping saya sih, Dok. Kirim pasien nih, kirim pasien katanya supaya konsultasi soal ibunya karena berat badan ibunya naiknya rendah. Nah, ya harusnya kirimnya ke ahli gizi ya. Terus dia udah punya buku itu, buku saya gitu. Terus saya tanya sama beliau, mesti ibu makannya gimana? Dia sebutin, saya kalau pagi dok makan telur 2, sama ayam 2 potong, nggak pakai nasi. Tuh, ya. Artinya masuk dan ini ya, total kalori kayak gini, telur sama ayam nggak pakai nasi. Nah, terus sumber karbohidratnya dari mana? Lama gitu. Dia nggak makan nasi karena dia khawatir kalau makan nasi dia kenyang, sehingga nggak bisa makan protein, takut kekurangan protein. Tidak salah pemikirannya si ibu itu, karena kalau kekurangan protein, jelas bahan proliferasinya rendah. Tetapi ingat, glukosa itu adalah sumber kalori. Sehingga kalau sumber kalorinya rendah, dia nggak punya kemampuan untuk melakukan banyak aktivitas proliferasi dan sebagainya. Jadi harus dicukupi. Nah, kecukupannya kan tadi udah ada ya. Normalnya itu rata-rata kalau ibu normal, wanita yang biasa itu sekitar antara 50 sampai 60% karbohidrat. Nah, dia mau pakai yang rendah, anggaplah pakai yang rendah karena takut gemuk gitu ya. Pakai yang rendah. Boleh 50%. 50% itu bisa dipakai dalam satu dish kayak gini. Ini namanya satu dish. Satu makan, atau bisa juga dipakai dalam satu hari. Ya, jadi paginya makan
nasi banyak karbohidrat, lauknya sedikit gitu. Nanti siangnya banyak proteinnya, malamnya banyak seratnya. Itu boleh, ya. Tetapi tidak disarankan ahli gizi. Ahli gizi selalu menyarankan sekali makan dia punya komposisi yang tepat ya. Nah, itu yang disarankan. Saya bilang boleh karena terkadang memaksa harus kayak begitu karena kebutuhan. Ya, tapi daripada nggak dimakan nggak bisa. Ya, terutama sarapan. Sarapan itu harus ada karbohidrat. Kenapa? Karena malamnya kan habis nggak makan. Jadi kalau dia makan terakhir habis maghrib, anggaplah isya gitu, jam 7, setengah 8 dia makan malam, habis itu dia nggak makan lagi. Bangun-bangun jam 7, habis subuh nggak makan lagi, makannya baru di kantor. Jadi artinya lebih dari 12 jam glukosanya rendah. Lah terus yang buat janinnya mana? Kan tadi kan janjiannya gitu ya. Ini bukan janjian, teorinya gitu. Kalau glukosa bisa ditransfer ke janin jika kadarnya dalam ibu lebih tinggi daripada yang ada di sirkulasi janin. Baru dia bisa ke transfer. Ya, jadi kalau dia kadar lebih rendah, ya nggak ke transfer gitu. Nah terus kalau dia pakai yang bahan nutrisi yang lain bisa, cuma butuh waktu lama, butuh lama dia tidur dulu gitu ya. Namanya pakai gluconeogenesis dan itu butuh waktu ya, nggak bisa. Contohnya misalnya kalian lagi kelaparan sampai pusing, misalnya puasa kelaparan pusing, terus kalian mau berusaha memperbaikinya, makan gitu, itu nggak bisa langsung. Kita mesti tiduran dulu, butuh waktu mungkin kira-kira setengah jam, tidak melakukan aktivitas, jadi metabolisme basal, baru terjadi gluconeogenesis, bangun dia lebih segar lagi. Nah, nggak bisa langsung itu. Jadi jaga karbohidrat ya. Baik, ini makanan jelek semua ini. Yang ini kelihatannya bagus. Ini karbo, nasi, mie karbo, ini perkedel karbo. Yang ini protein semua, nggak ada karbonya. Yang ini serat semua gitu. Nah, yang ini boleh kalau mau diet ya. Diet. Nggak boleh, lagi hamil nggak boleh diet. Ya. Baik. Terus camilan ya, ini juga camilan pilih yang mixed food ya, jangan yang single food. Mixed food yang paling bagus kalau menurut saya loh. Ini pakai roti sandwich. Bisa diatur-atur soalnya semau kita. Ya, kalau yang dijual martabak telur ini juga mix. Nah, kalau yang biskuit nih kayak gini, nggak masalah selama biskuitnya difortifikasi. Ya. Kalau biskuit yang biasa-biasa aja karbohidrat doang, gitu. Sayang. Ada beberapa biskuit yang difortifikasi untuk kehamilan bisa. Atau kalau di luar negeri nih, di luar negeri ya sih, Mila kan habis di luar negeri nih. Apa namanya? Yang buat anak-anak tuh pagi-pagi makan apa? Sereal. Ya gitu deh, yang dicampur sama susu. Sereal campur sama susu. Nah, itu beda kandungannya antara sereal di Indonesia dengan yang ada di luar ya, di Amerika atau di Inggris. Beda. Kamu bisa perhatikan. Yang di sana luar biasa, beneran. Makanya anak-anak di sana walaupun makannya cuma sereal buat sarapan, kok bagus-bagus ya, karena isinya beda. Ya, isi mikronutriennya itu berbeda. Nah, kalau kamu bisa dapet yang kayak gitu, boleh dipakai sebagai cemilan, nggak masalah itu. Tapi kalau cireng, cilok, aduh, berat itu. Dan itu enak sih ya, gimana? Sebagian menjadi hobi ya, karena gampang didapat. Si cireng dan cilok dekat sama kantor. Jadi makannya itu terus. Dan udah kenyang, selesai, dianggap selesai. Padahal dia isinya karbo saja, hanya single food ya. Yang paling enak tuh bikin sandwich, atau ini apa namanya, kebab. Nah, kalian harus menyarankan seperti itu. Tanya, ibu kalau nyemil apa? Misalnya nyemil gorengannya apa? Kalau gorengannya ini tahu isi lumayan. Kadang-kadang ada isi ayam, itu boleh. Tapi kalau bilang gorengannya cireng, cilok, aduh, udah stop ya. Jangan ya. Yang ini ya. Ini ada barang ini. Baik. Kemudian yang ini adalah jalur alternatif.
Nah, ini sekarang penting ya. Ini yang sering dipromosikan oleh teman-teman sejawat atau diminta semua pakai jalur pengganti. Artinya pakai jalur alami tidak memenuhi kebutuhan dikasih suplemen. Ya, prinsipnya ada 2, suplemen itu atau pengganti itu sebagai pemeliharaan, maintenance, atau koreksi. Barusan tadi saya dapat kasus, saya periksa di sini, di Yan Kimia, ternyata volume eritrositnya rendah, MCV-nya rendah, dianalisa dari makanannya dia kurang zat besi. Terus saya tanya, dikasih apa sama dokternya? Dikasih penambah besi. Apa? Sebutin mereknya satu gitu. Berapa kali? Minum 1 kali sehari. Nggak bisa. Pemberian minum oral 1 kali sehari itu jalur pemeliharaan. Begitu kita mau bilang kita harus koreksi, kita nggak boleh pakai terapi maintenance, harus terapi koreksi. Artinya boleh 2 kali lipat, boleh 3 kali lipat, atau bahkan dengan menggunakan parenteral. Ya, begitupun juga dengan vitamin D. Ya, vitamin D kalau normal kan paling maksimal 600 international unit. Ya, rata-rata yang dijual 400, paling maksimum 600. Nah, kalau dia mengalami defisiensi, nggak bisa kita pakai dosis itu. Pakainya mesti dosis terapi. 2.000 gitu, atau 5.000 bahkan. Nah, yang mana yang cukup? Nah, itu boleh pakai pengalaman dokter-dokter yang sudah melakukannya. Contohnya Prof. Bowo atau Dr. Ima. Saya pribadi, saya akan bilang kalau kadar vitamin D kurang dari 10 defisiensi, itu maka saya pakai paling nggak 5.000. Tapi kalau insufisiensi antara 20 sampai antara 10 sampai 20, maka saya pakai 2.000. Nah, kalau 20, di atas 20 tapi belum nyampe 30, anggaplah 24, 25, itu boleh pakai 1.000, boleh juga pakai 600. Berapa lama dia naik? Umumnya di atas 2 bulan dia naik. Gitu ya. Nah, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukannya atau telah meneliti ya. Aku kebetulan saya udah melakukan sendiri, jadi saya tahu. Ya. Baik. Bagaimana menentukan ibu hamil ini defisiensi atau tidak ya? Salah satu dari zat nutrisi. Nah, ini penting ya. Ini ada sekian banyak zat seperti itu di dalam, dia kurang nggak ya? Ya. Nah, kita harus pinter ya. Pakai ada gejala, boleh. Ada riwayat sebelumnya, misalnya COVID. Saya waktu COVID ya, tahun lalu tuh, dalam waktu 2 minggu 3 minggu, berat badannya turun 4 kilo apa 5 kilo. Itu defisiensi, pasti. Gitu ya. Tuh. Pakai hasil lab, ini paling bagus pakai hasil lab, objektif, cuma kelemahannya dia mahal. Analisis status gizi ini yang saya pakai sekarang, nanti akan ada, atau data epidemiologi. Atau data epidemiologi ini boleh dipakai nih. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Dr. Prof. Bowo sama Dr. Ima, vitamin D di ibu hamil di Jakarta 99% defisiensi. Maka kita nggak perlu periksa-periksa lagi. Ibu hamil sah tuh diberikan langsung, kalau untuk di Jakarta langsung diberikan dosis terapi. Karena data epidemiologinya menjawab seperti itu. Boleh. Ya, kalau vitamin D udah jelas tuh. Sampai saat ini ya, sampai nanti suatu saat di kemudian hari ada penelitian lagi untuk menyatakan, oh sekarang data epidemiologinya nggak berubah, nggak seperti itu. Nah, kita baru merubah kasih. Ya. Nah, kalau zat besi 30% di awal rendah, ini di awal kehamilan semester 1, sisanya sebagian besar justru 70% normal. Nanti di tengah-tengah kebalikannya, hampir 50% dia rendah, sebagian malah dia normal. Nah, ini agak nggak sama. Jadi kalau kita mau menggunakan laboratorium untuk zat besi, boleh kalau punya uang. Atau kalau BPJS-nya nanggung. Lah kalau enggak bagaimana? Kalau enggak pakai analisa status gizi, apa yang dia makan, gitu. Nah kalau misalnya ketahuan apa yang dia makan, ternyata dia nggak pernah makan sayur hijau, beli daging nggak bisa, jadi yang dimakan ayam. Ayam kadang-kadang telur. Telur zat besinya banyak nggak ya? Rendah, tadi kan udah ada. Gitu.
Ya, nggak cocok. Jadi boleh kita berikan dia dosis berlebih, ya, karena kita lihat dari analisis gizinya kurang, yaitu namanya semi kuantitatif ya. Kemudian cara tampilan ya, lihat aja yang modelnya kurus, sedang, gemuk gitu ya. Ini udah langsung kita pakai tampilan. Saya pribadi paling gampang nilai pakai tangan. Nih, jadi kalau mau sembunyiin, saya kurus lihat ya. Ini kalau di tangan ini ada tonjolan ini nih, namanya tulang kaput ulna ya. Nih, ini kalau yang model overweight nggak ada kaput ulnanya nih. Udah, kelihatannya mengkel gitu ya. Kalau yang ini, kalau yang beratnya ideal, kaput ulnanya ada, tapi tulangnya nggak kelihatan. Nah, kalau yang ini yang berat kurang, kaput ulnanya kelihatan, ini tulangnya juga kelihatan. Gitu. Ini cara sederhana, jadi nggak pakai periksa yang itu. Ya udah jelas nih kurang gizi aja yang ini nih. Gitu. Ya, yang ini normal, yang ini malah berlebih gitu. Apalagi kalau modelnya sampai ini kelihatan seperti ini nih. Ya. Nah, ini cara sederhana untuk melihat status nutrisi yang bisa kita gunakan kalau tempat kita bekerja tidak ada laboratorium atau laboratorium dianggap mahal. Nah, ini yang mahal, periksa fatty acid profile ya. Boleh kalau punya uang silakan pakai aja apa namanya? Periksa aja gitu. Nanti dengan ini contohnya satu pasien ya, kita akan lihat yang ini kalau ini kan ada omega 3, omega 6, omega 9 ya. Terus nanti ada yang warna merah ini artinya rendah, yang warna merah di sini akhirnya tinggi, yang hijau ini yang harusnya di rata-rata. Contohnya kasus ini. Kalau kita lihat ini omega 3 indeks itu artinya perbandingan omega 3 dibandingkan dengan omega seluruhnya di dalam vaskulernya dia mendekati rendah. Harusnya dia ke sini nih harusnya. Ini artinya omega 3-nya rendah. Omega 3-nya banyak. Kenapa omega 3-nya banyak? Soalnya dia kasih DHA-nya tinggi. Nih, ini dapat suplemen. Dia DHA-nya tinggi banget. Nah, kalau dia nggak dapat suplemen gimana? Ini kita lihat. Nih, alpha linoleic acid, ini adalah prekursor DHA. Jadi alaminya, kalau dia ininya rendah kayak gini, udah pasti DHA-nya rendah. Karena dia prekursor DHA. Kalau dia ini rendah, ini pasti rendah. Gitu. Kalau dia kayak gini, ini pasti dikasih suplementasi. Jadi makanya dia tinggi. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai analisa laboratorium kayak gini enak ngasihnya. Oh ya udah, ini jelas orang ini males makan ikan kayak gitu. Males makan apa namanya kacang-kacangan. Iya kayak gitu. Gitu. Tapi kan mau diperbaiki kan nggak bisa pakai dosis maintenance ya, harus diperbaiki dengan dosis terapi yang kayak gini nih, ala diperbaiki. Nah, boleh diberikan suplemen omega 3 ya, omega 3 ya, bukan DHA. Kalau DHA doang soalnya, kalau omega 3 seluruhnya nih naik semua. Boleh ya, boleh. Nah, inilah keuntungan pakai laboratorium. Cuma kelemahannya mahal gitu ya. Jadi kalau pasiennya dokter Mila bisa nih. Kalau pasiennya yang di puskesmas, saya ragu bisa diperiksa apa enggak. Ya mohon maaf kali bukannya maksud mengeledek, ya ragu. Ya. Baik ya, ini dengan analisa ini kita mudah sekali untuk bisa ya. Nah, ini yang dipakai oleh Prof. Bauer di sini ya dipakai. Oh ya, ini apa sih gunanya seperti ini sebagai tambahan ya? Ini kalau DHA-nya omega 3-nya rendah, itu artinya faktor antiinflamasinya rendah. Sedangkan kalau dia tinggi kayak gini, proinflamasinya antiinflamasinya tinggi. Ini menjawab pertanyaan kalau kasus-kasus diberikan DHA yang lama-lama, banyak dalam waktu panjang sampai usia di atas 37, seringkali malah menjadi panjang ya, nggak infartu gitu, mesti diinduksi gara-gara ininya antiinflamasinya justru dia ketinggian. Baik. Oh ini penelitian saya kemarin ya. Karena penelitian maka saya gunakan kapsul DHA 600. Nah gini, DHA ini ada dua tujuan pemberian. Satu untuk betul bahan matrik, satu lagi sebagai antioksidan ya atau antiinflamasi.
Makanya kita bisa pakai. Kalau sebagai antioksidan pakainya 600. Sedangkan kalau pakai untuk sebagai apa namanya matriks ya, bahan materi pembentukan jaringan, itu tergantung kurangnya berapa gitu. Kalau kurangnya nggak terlalu, nggak perlu segini gitu. Nah, saya pakai ini karena saya perlu kesepakatan seluruh pasien diberikan gitu ya. Ini pakai 4.000 tablet besi ya. Nah, ini saya kasih asam amino. Ini asam aminonya saya kasih bentuk tablet ya. Kenapa bentuk tablet? Satu, biar ini seragam. Yang kedua, kalau pakai susu, ntar kadang-kadang airnya bisa kebanyakan, ada kesedikitan. Habis dari gitu, ibu hamil nggak suka bikin susu. Males dia. Males untuk bikin-bikin melulu. Gitu. Ya, jadi saya ganti pakai tablet. Ini hanya contoh saja bahwa pemberian suplemen ini ada tujuannya. Ya, bukan cuma ikut-ikutan, saya kasih ini ya. Enggak begitu. Ya, ada tujuan-tujuannya. Baik, habis ya? Ini apa nih? Udah berapa menit nih? Yang terakhir, jaga. Ini dia. Nih, ini penting banget deh. Pokoknya kalau ibu datang sendiri, nggak ada yang nemenin, ini susah. Ya. Yang paling enak kalau yang nemenin suami, tadi saya cerita ya. Itu enak. Ntar dia bisa salah-salahan tuh. Tuh dok. Nggak bisa dikasih tahu tuh dok. Gitu. Ya. Nah, itu enak ya. Artinya bolehlah saling salah-salahan, tapi buat kebaikan ya. Artinya gitu. Nah, salah satu cara untuk membuat pengawasan adalah membuat catatan pengingat atau membuat daftar. Selain orang-orang terdekat mengawasi kita makan ya, mengawasi ibu makan. Ya ini contoh ya, bikin kayak gini. Mungkin cuma ada 1 atau 2% dari ibu hamil yang bikin kayak gini. Kecuali ibunya bermasalah. Jadi pasien saya ada yang bagus banget bikin seperti ini, bukan hanya dikasih ininya, dia kasih jumlahnya, kemudian dikasih dosis, karena pasiennya DMG, dikasih perubahannya, gula darahnya. Bukannya nggak mungkin ibu hamil bikin gini, bisa ya, itu tergantung ya, kita bisa apa enggak. Dan ini mencegah dia bingung, saya besok makan apaan ya, bingung, karena udah ada rencana seperti itu. Nah ini salah satu cara untuk menjaga nutrisinya terpenuhi. Mana lagi? Udah ya. Terus, nah kemudian metode PAS yaitu untuk menganalisa nutrisi ya tadi. Kalau pakai lab nggak bisa karena kemahalan, maka kita harus menganalisa. Analisanya dengan wawancara ya. Temukan penyulit, sampai cari alasannya kenapa, kemudian sampaikan fakta medis dan berikan solusi. Ini kalau solusi, kalau saya udah jelas ya, tadi nutrisi 5J. Gitu. Nah ini yang masalah nih penyulitnya, alasannya apa dapat penyulitnya. Nah ini adalah yang pertama, ini saya kasih dulu. Nih ya, contoh ya. Jadi kalau ada orang makan, itu tipenya banyak. Yang satu makan enak, ini tipe, ini namanya kelompok kulineris. Kalau lagi, satu lagi makan enak tapi untuk dikomentarin, ini komentatoris. Ya. Nanti ada yang maunya, pokoknya makan yang penting mahal, ini kelompok borjuis. Ada kebalikannya, maunya yang murah aja, itu kelompok ekonomis. Gitu. Terus ada yang makannya, maunya tempat yang bagus-bagus, itu melankolis. Maunya tergantung nih, yang penting makannya sama siapa deh. Orang romantis. Ada yang sesuai dengan teori akademisi nih biasanya. Ada yang penting halal, ini orang agamis. Nah ini kalau saya nih, saya makan apapun yang penting bisa ngeluarin fisiologis. Oke, kira-kira ini orang-orang seperti ini datang ke kalian bisa tahu nggak yang mana tipenya? Datangnya dalam kondisi seperti ini. Kurang, berat, lebih. Kan yang kelihatan gitu, ini orang gemuk nih. Nah, si orang gemuk ini, dia sebetulnya kemarin-kemarin yang makanan yang ini, ya, atau makanan yang, apa dong, akademisi atau yang penting halal, yang mana? Ya. Ini pentingnya melakukan analisa, baik secara pandangan langsung atau bertanya. Karena baik itu yang berat kurang, berat ideal maupun berat lebih, punya
ya eh, bagian yang komposisinya normal atau yang komposisinya tidak normal. Walaupun dia berarti ideal, gitu ya. Ada nih, ya. Nah, kita akan lihat ini kalau yang modelnya pengusaha nih biasanya beratnya lebih, gitu. Tapi komposisinya bagus. Dia makannya komposisi bagus tuh jumlahnya banyak. Nih, yang sini. Kalau yang pesohor nih, modelnya kayak gini nih, yang kurus-kurus, takut gimana ya dok, kita makan itu ntar kita sedikit cabi kayak gitu-gitulah. Ini yang modelnya pesohor kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau yang pekerja modelnya buruh, yang penting ada makanan deh. Gitu. Kadang-kadang nggak makan malah. Nah, ini sangat berguna bagi kita. Oh nih, yang dokter dokter hamil, mau yang koas, mau yang PPDS, mau yang trainee. Saya akan bilang nih, mohon maaf kali ya, 80% ya jelek makannya. Alasannya apa? Ya orang di RSCM nggak ada sumber makanan yang baik. Mana coba? Carinya situ yang depan masjid kan? Iya, gitu. Terus ya gitu dia harus jaga dan sebagainya. Ini semua jelek nih. Nah, ini kita tahu ini sangat penting untuk kita mengelola, ini memberi saran makannya apa yang kita sebaiknya. Usahakan kalian bertanya, mencari tahu dia nih dari golongan mana, dia dari golongan apa, supaya kita tahu dia kurang apa enggak. Ya. Ini kalau yang pengangguran, pekerja buruh, mohon maaf kali yang mau duafa, terus kelihatan badannya gemuk, itu jelas gemuknya banyak karbohidrat, banyak kan makan mie, makan apa namanya bakwan, itu. Jadi nggak seimbang posisinya. Itu beda kalau misalnya gemuk yang modelnya pengusaha gitu. Kulitnya juga bukan kulit yang modelnya kusem gitu, nggak beda. Ya. Nah ini itu sebagai contoh ya, kita harus bedakan. Ya. Baik, ini lah hilang. Nah, dah nih untuk yang mencari penyulit, ini kunci pertanyaannya. Ini adalah menggunakan modifikasi dari 24 hours apa namanya kuantitatif ya, pertanyaan mencari makan ibu 24 jam sebelumnya. Jangan bilang ibu makannya jelek ya. Ya, udah julid gitu nanyanya, ibu makannya jelek. Jadi kalau ibu kamu mau tahu apa yang ditanya ibu, tanya baik-baik. Bu, ceritain ya, yang kemarin yang dimakan apa? Dari pagi sampai sebelum tidur deh. Gitu ya. Ceritain deh yang makan. Rutin. Nanti baru dia ngasih jawaban. Gitu. Tapi kalau kita udah menjurus dulu, dia kadang-kadang bohong. Dia menyembunyikan apa yang dia makan. Contohnya kasus ini, ya, kasih cerita. Tuh, ya. Dari cerita ini kita tahu bahwa dia kasihnya ini kan cuma ini ya, ayam lagi, telur. Jadi cuma ada 2. Padahal tadi janjinya ada 4 jenis protein ya. Nah, itu kurang variasi jadi proteinnya. Kita tahu oh ini penyulitnya gini. Ya kita mesti tahu dulu kenapa dia penyulit seperti ini. Jangan-jangan ada masalah ya. Karena dia kebiasaan ya. Kebiasaan makan sebelum hamil diteruskan hingga kehamilan. Terus tuh. Atau nggak tahu makanan jenis ini. Nah, kita udah tahu penyebabnya, baru kita kasih sampaikan fakta medis. Nah, untuk bisa menyampaikan fakta medis, ini kalian harus punya sedikit ilmu mengenai apa masalah-masalah yang ditimbulkan kalau dia tidak terpenuhi. Misalnya kalorinya nggak terpenuhi, misalnya proteinnya nggak terpenuhi. Nah, ini kasih contoh ya. Nah, dengan memberikan fakta medis, sebenarnya dalam bahasa yang awamnya ancaman gitu ya, kasih ancaman nih kalau nggak ini seperti ini gitu ya. Itu akan memotivasi dia untuk oh ya saya harus lebih bagus. Nah, gitu. Nah, setelah dia termotivasi baru kamu kasih solusi. Ya solusinya tadi ya konsep 5J ya yang bisa divariasikan sesuai dengan kondisi masalahnya apa. Baik, kayaknya habis ya. Oh ini penelitian saya. Ini udah pernah saya bawain ya. Pokoknya intinya yang kuning-kuning ini sebelum diintervensi, yang ini setelah diintervensi dengan 5J gitu ya.
Jadi makannya jadi banyak ya, jumlah nutrisinya jadi baik gitu ya. Ini contoh, ini si ini ibu ini nurut banget, yang ini enggak ya. Ini nggak nurutnya bukannya karena dia nggak mau ngikutin, karena dia nggak punya pengganti. Ini perawat RCM. Ini dokter gigi, trainee, ya. Ini. Yang ini selain dikasih nutrisi, saya kasih surat untuk ke kepala sekolahnya. Saya bilang ini resiko untuk bayinya kecil. Yang ini juga saya kasih surat. Bedanya yang ini nurut, yang ini nggak bisa. Maka kita lihat kebetulan memang hasilnya yang ini langsung dia turun tuh. Ya, ini udah diintervensi di sini, kemudian turun. Ini dieksekusi sama Bang Ali almarhum ya waktu itu. Karena berat badannya turun gini selama sesar. Yang ini alhamdulillah baik ya, nggak apa-apa. Ya, sampai sekarang sih baik-baik saja. Kemudian kondisi tertentu, janin anomali, janin ekstrim kecil. Nah ini nih pentingnya. Kalau udah sampai 34 minggu, boleh diintervensi, tapi jangan harap dia akan memperbaiki laju pertumbuhan. Udah pasti nggak bisa. Karena 34 minggu adalah puncak dari laju pertumbuhan. Baik, yang ini juga ini, kalau kan kontennya ada 5 nih, dia cuma ngerjain yang kalori aja, tapi yang jenis nggak bisa, yang nggak bagus ya, hasilnya juga nggak bagus. Ya. Nah, jadi dia harus satu paket nih, satu paket. Makanya jangan diberikan di tengah-tengah, kalau bisa diberikan di awal kehamilan, sehingga si ibu masih punya waktu untuk mempersiapkan. Dulu pertama kali saya pakai ini, nggak pakai buku. Jadi ini saya pakai untuk edukasi, ya sama sih sama yang kita bahas tadi. Ya. Ini lumayan ya untuk orang-orang yang nggak pakai buku, dikasih ini bisa. Baik, ada beberapa pertanyaan lain. Ini udah mau habis. Di buku itu ada ibu kurus, gemuk, remaja, puasa, ini cara bakar. Ini ibu kurus ya tadi udah ya. Ada 2 cara meningkatkan cara makan untuk ibu kurus. Yang pertama, dia naikin dulu sesegera mungkin. Jadi misalnya indeks massa tubuhnya di awal-awal 18 atau 17 lah. Dinaikin sampai sesegera mungkin, sampai berat badannya ideal, baru kemudian meningkatkan berat badannya sesuai dengan berat badan ideal. Gitu ya. Nah, ini cocok untuk ibu kurus yang tidak ekstrim. Kayak Amanda nih kayaknya agak kurus. Saya olahraga, Dok. Tapi nggak ekstrim. BMI masih normal kok, Dok. Kalau cara 2 nih buat yang ekstrim ya, super kurus. Nggak bisa kita meningkatkan berat badan dengan cara sesegera mungkin. Jadi caranya bertahap. Yaitu meningkatkan secara bertahap, pakai rekomendasi sesuai dengan yang rendah. Jadi ibu kurus paling nggak 0,5 minimal 0,5 kilo per minggu ya. Nah ini untuk yang kurusnya ekstrim. Baik, untuk ibu yang gemuk juga kebalikannya, ini ada tekniknya. Nah, yang penting juga untuk yang remaja ya. Nah, di remaja ini kan dia harus ada kalori pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhannya harus dijaga ya. Jadi dia ada 2, kalori pertumbuhannya dan kalori kehamilannya. Ya, ini masih pertumbuhan. Nah, jadi terus kemudian dia pola makannya tuh ngikut-ngikut. Temannya makan apa, dia makan apa gitu ya. Jadi dia belum punya pemikiran yang baik gitu ya. Jadi jangan ngasih tahu ibu harus makan protein, ibu kamu harus makan asam lemak, nggak ngerti dia. Langsung aja kasih ini jenis makanannya apa yang dikasih. Ya. Kemudian ini penjagaannya harus dijaga. Kalau nggak dijaga udah pasti jelek aja. Kalau anak remaja soalnya makannya seenak udelnya. Oke. Nah, untuk ngomong kayak gitu butuh waktu. Iya. Ya. Jadi saya kalau periksa dulu paling nggak 20 menit. Jadi kalau Amanda pasiennya ada 80 sehari, nggak bisa. Ya. Perlu pakai asisten. Ya, asisten kumpulin data, nanti dikasih ke Anda asisten. Ini kalau saya di rumah sakit saya
alhamdulillah yang asisten pasca konsultasi ini udah dikerjakan. Jadi dia yang ngasih nutrisi 5J-nya. Saya bilang, ntar minta cara penjelasan nutrisi 5J ya, nanti dia yang jelasin. Gitu. Yang ini biasanya aku ambil sendiri yang seperti ini. Jadi cukup waktu. Tapi nanti ini sebenarnya bisa ya. Jadi karena emang mau nggak mau harus nggak bisa kerja sendiri, kecuali pasienmu mungkin nggak terlalu banyak, mungkin bisa. Nah, sebagian bisa diambil alih oleh ahli gizi, teman-teman sejawat gizi juga sama, boleh. Nah, tapi buku saya dirancang bukan untuk ahli gizi, maksudnya bukunya itu dirancang untuk tempat-tempat yang tidak ada ahli gizinya. Ya, jadi ibunya mau cari-cari sendiri makan seperti apa. Ya, kalau ada ahli gizinya lebih baik ahli gizi karena dia juga sama ya, detail juga. Baik, kesimpulannya bisa dipakai, model nutrisi dapat dilakukan untuk mencegah apapun koreksi gangguan pertumbuhan. Nutrisi tepat guna untuk dalam kehamilan memelihara kebutuhan janin. Udah bosen deh. Aman ini. Oke.